Ya, untuk segmen tahu lebih kali ini gue mau membahas tentang teknologi pelapisan leading cylinder. Jadi gue khususkan aja ini untuk motor-motor yang beredar di Indonesia aja ya. Jadi gini, kita mengenal seperti Suzuki punya Scam, tulisannya SCEM. Lalu Yamaha punya Diasil. Lalu Kawasaki punya Super Electrofusion Cylinder. Lalu Honda punya Honda nggak punya apa-apa. Honda itu baru belakangan stok, baru di CBR 250 RR yang memakai liner hardening gitu loh. Teknologinya mirip-mirip sama Scam Suzuki. Oke, jadi gue mulai dari Scam milik Suzuki. Jadi Scam itu kepanjangan adalah Suzuki Composite Electrochemical Materials. Jadi Scam itu adalah teknologi yang diciptakan oleh Suzuki. Cara kerjanya adalah dia melapisi dinding silinder motor-motornya itu, motor-motor mereka, dinding silindernya dilapisi oleh tadi gue bilang campuran nikel dan silicon carbide. Silicon carbide itu semacam keramik. Cara pelapisan adalah dengan electroplating, seperti kayak nge-chrome gitu. Jadi fungsi si nikel tadi itu adalah membantu si silicon carbide tadi bisa nempel di dinding silinder via electroplating gitu loh. Nah, itu ongkos produksi lebih mahal daripada Diasil. Tapi kenapa bisa Scam itu diproduksi di motor Matic, bahkan Maticnya Suzuki kayak misalkan Spin, Skywave, Skydrive. Kenapa itu udah pakai Scam? Karena Suzuki menemukan caranya dia sendiri yang membuat pelapisan tersebut ongkosnya jadi murah. Jadi itu rahasia pabrik mereka ya. Aku juga kurang tahu apa yang bikin murah. Teknologi ini diterapkan di mobil-mobil F1 setahu gue. Jadi konsepnya adalah melapisi dinding silinder dengan material yang lebih kuat sehingga tahan gesek gitu. Jadi nggak cepet wear lah, nggak cepet aus gitu, nggak cepet baret silindernya. Lalu kedua ada Diasil dari Yamaha. Jadi kalau tadi Scam itu hanya melapisi dinding luarnya, dinding silindernya. Kalau Diasil ini seluruh materialnya adalah material yang lebih keras daripada aluminium asli. Jadi kalau logikanya gini, misalkan gitu ya, kalau Scam itu kayak ada yang tahu biskuit batter. Jadi biskuit yang luarnya dilumuri coklat, dilapisi coklat. Nah, jadi itu Scam. Bagian luarnya dilapisi. Nah, kalau misalkan Diasil itu adalah biskuit coklat, kayak misalkan Oreo. Jadi biskuit yang rasa coklat gitu. Bukan dilapisi tapi dicampur dengan coklat. Jadi Diasil itu seperti itu. Jadi menghasilkan material blok silinder yang lebih keras daripada blok silinder yang konvensional yang besi cor gitu ya, baja cor. Diasil ini diklaim Yamaha sudah cukup bagus. Memang mungkin secara kualitas di bawah Scamnya Suzuki, cuman Diasil ini diklaim Yamaha sudah cukup bagus untuk penggunaan harian gitu. Nah, yang ketiga adalah Super Electrofusion Cylinder yang punya Kawasaki Ninja 150 2 tak. Jadi ini salah satu pelopor teknologi pelapisan silinder di tanah air kita. Mungkin Kawasaki yang pertama kali melakukan hal ini ya. Jadi sistemnya itu kalau nggak salah, gue lupa inget nih, kalau SEC ini mungkin mirip-mirip Scam ya. Tapi kalau nggak salah dia itu menggunakan material molybdenum sama apa, gue lupa satu lagi. Nanti gue tulis di sini nih. Nah, itu dia. Jadi dua material tadi, dia aliran listrik yang super tinggi, belasan ribu volt, sehingga dia meledak, pecah gitu ya. kayak las listrik gitu loh, kayak las pagar, tahu kan? Dan menghasilkan partikel-partikel yang nempel di dinding silindernya si Ninja itu. Dan itu dilakukan berkali-kali, mungkin sampai 7 kali lebih gitu, setahu gua. Sampai menghasilkan lapisan tipis 0,0 sekian milimeter. Di lapisan tipis yang keras juga, mirip-mirip Scam gitu ya. Tapi kalau Ninja kan 2 tak ya. Jadi sifatnya si lapisan tadi juga nggak licin aja, tapi dia juga berpori gitu, porous gitu. Fungsinya apa? Fungsinya buat, kalau 2 tak kan pelumasannya oli samping. Samping itu kan pelumasannya sedikit ya dibanding 4 tak ya. Nah, jadi fungsi si pori-pori tadi adalah menyimpan oli, jadi biar lebih licin gitu si dinding silindernya. Kalau Honda nih yang ada pelit nih. Dia cuman pakai lapisan teflon aja di pistonnya, bahkan jadi silindernya nggak diapa-apain, standar.
seperti motor-motor zaman dulu gitu ya, tapi dinding pistonnya pakai teflon gitu, semacam teflon, dilapisi teflon. Nah, tapi Honda punya satu teknologi lagi yang diklaim sama Honda, dia mengurangi gesekan, yaitu crankshaft offset. Kalau kalian nggak tahu, jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi posisinya si crankshaft itu tidak center sama head cylinder gitu, jadi kayak agak minggir gitu, agak miring, sehingga bisa mengurangi gesekan yang dihasilkan oleh piston ke dinding silindernya gitu. Nah, baru-baru di produk terakhirnya Honda aja nih yang dia memakai nikasil seperti atau scam gitu ya, seperti Suzuki ya. Jadi dia melapisi dinding silindernya dengan electroplated keramik. Lalu ada satu lagi, Yamaha menciptakan teknologi yang menggabungkan antara diasil dengan offset crankshaftnya si Honda tadi, yaitu apa? Blue core. Jadi kalau kalian nggak tahu selama ini blue core itu apa, blue core kan banyak banget bahkan di tempel-tempelan motor Rossi sama Maverick Vinales saja ada gitu. Blue core gitu ya. Kalau kamu tahu blue core itu apa, itu blue core itu adalah penggabungan teknologi diasil material sama offset crankshaft, sehingga menghasilkan friksi yang minim atau gesekan yang minim buat mesin, jadi sehingga mesinnya bekerja lebih efisien, lebih irit, lebih awet gitu. Oke, kalau misalkan ada yang mau diskusi mengenai hal ini, silakan tulis di komen. Terus kalau ada lagi yang mau nanya juga boleh, silakan di komen. Terus di komennya tanya, ntar gue kalau bisa gue jawab, akan gue jawab. Terus kalau ada yang mau nambahin tentang topik ini, silakan tulis di komen juga. Dan kalau mau ada request tentang topik apa untuk tahu lebih berikutnya, boleh juga tulis request. Kalau misalkan gua bisa jelaskan, akan gua buat videonya. Monggo. Oke, jadi terima kasih untuk atensinya. Boleh like videonya kalau suka. Terus jangan lupa subscribe channel gue. Terus share ke teman-teman kalian. Jadi sebarkan pengetahuan, oke? Biar kita juga sebagai konsumen kita pintar. Oke, sampai sini Diki Cuma pamit. Ciao.